follow dan kemudian oke, jadi gini, saya saat ini sebagai co-founder dari teman diskusi, ini aku mau perkenalan dan sekaligus launching David, alhamdulillah hari ini. Ini masih baru banget, ini masih bayi banget. Di sini ada partner aku juga yang udah join juga namanya Mbak Cinta. Halo Mbak Oh boleh, Cinta, harusnya say hi join juga juga Mbak sih. Cinta. Halo Mbak Halo, Cinta. selamat malam Mas Aduh, Halo, mantap. Mbak Thank Halo. you udah Cinta. mau datang Mbak Cinta. Boleh nih dijelasin nih apa teman diskusi ini apa nih? Oke, Ya, dari aku dulu ya. Boleh, ya boleh, silakan boleh. Mbak. Oke, jadi teman diskusi ini sebenarnya adalah sebuah wadah di mana ini antara saya dengan Mbak Cinta itu kemarin kita ngobrol gitu ya, yuk Mbak kita bikin sesuatu yuk, kita bikin wadah gitu ya. Jadi di wadah ini tuh nanti akan bantu teman-teman untuk discuss, namanya juga teman diskusi ya, untuk discuss Mm-mm. gimana cara membangun pondasi keuangannya, ngobrolin tentang keuangan dan juga nggak hanya keuangan nih David, tapi juga ngobrolin tentang karir. Nah, kebetulan nih partner aku nih hebat banget nih dalam coaching karir. Dia juga sudah melalang buana di mana-mana juga jadi pembicara juga di mana-mana. Ini aku mau jualan Mbak Cinta nih ceritanya. Jadi makanya kemarin kita berpikir kenapa kita nggak kawin aja gitu ya. Kita bikin sebuah wadah. Wadah ini memang benar-benar khusus buat teman-teman yang pengen diskusi tentang keuangannya dan juga tentang karirnya, tentang pengembangan karirnya gitu. Ya mungkin suatu saat nanti pengen ada kita mau nambah lagi misalnya nggak hanya curhat tentang keuangan dan curhat tentang apa namanya karirnya, mungkin bisa curhat tentang mental health-nya. Nanti kita bisa undang Hmm, psikiater tuh. betul, betul, betul. Gitu ya. Terus gini teman-teman, aku minta tolong banget dong buat teman-teman di sini mau support kita untuk follow, ini baru banget launching Mm-mm. hari ini, follow Instagram kita di @temandiskusi.official ya Mbak ya. Tuh kan aku takutnya salah lagi. Boleh Ya bener ya. diketik aja Mbak Tiwi di chat nanti jadi teman-teman bisa lihat juga. Uh, Oh, ya Coba tag Mbak tag Cinta share-nya apa? bisa chat ya. Ini Ya, aku pakai nanti aku iPad sih. chat ya. Nanti aku chat. Ah, Di akhir aja ya, oke. biar nanti nggak lupa. Soalnya kontennya Oke. baru aku isi juga. Ini kaget di akhir. Karena Aku masih masukin benar-benar baru sampai banget. Ini masih masukin. bayi banget teman-teman. Siap, Semoga nanti siap. kita bisa berproses bareng ya teman-teman ya melalui diskusi yang followersnya baru 2 juta ini. Nanti bisa berkembang lagi gitu. Oke, kalau dari Siap. Mbak Cinta gimana Mbak tentang teman diskusi? Sedikit aja ya, mungkin nambahin dari Mbak Tiwi. Jadi ya kita di teman diskusi ini misinya adalah kita ingin menyediakan ruang aman gitu ya, ruang yang aman dan nyaman untuk teman-teman berdiskusi tentang karir dan finansial. Karena yang namanya karir dan finansial itu nggak ada benar salah ya teman-teman. Ini tuh very kontekstual banget. Yes. Bisa jadi ya kan, nggak eh, latar belakang ekonomi, latar belakang pendidikan orang tuh bisa beda-beda gitu. Kadang-kadang kita kalau masuk platform tuh udah jiper duluan gitu. Wah, ini sih kayaknya financial planner-nya tuh udah ngebahas investasi yang puluhan juta, ratusan juta gitu kan. Jadi kita yang baru memulai itu kan kadang-kadang jiper atau sebaliknya gitu ya. Mungkin teman-teman yang punya masalah keuangan ngerasa kurang nyaman, kurang aman gitu ya. Dan juga karir gitu. Karir kan kadang-kadang sering dijudge ya gitu. Entah kita jadi PNS lah, kita jadi pengusaha, itu kan sesuatu yang biasanya sering banget diomongin orang, kok kamu begini, kok kamu begitu. Nah, kita di teman diskusi ini tidak hanya sebagai ruang untuk kita kasih edukasi yang benar gitu ya tentang finansial dan juga tentang karir, tapi kita pengen bisa jadi teman buat diskusi, literally buat teman-teman cerita, dan kita harapannya dengan expertise dan pengalaman yang kita punya bisa membuat teman-teman lebih berani dan lebih apa ya, confidence ya, lebih percaya diri dengan ketika teman-teman ingin membuat keputusan-keputusan besar dalam hidup. Yang mostly nih keputusan besar dalam hidup kita ya kalau nggak masalah duit, masalah karir gitu ya, Masalah yang itu karir. saling berkaitan gitu ya, dan juga keluarga yang biasanya jadi apa ya, satu hal yang berkaitan dalam hidup. Jadi kurang lebih seperti itulah misinya kita. Gitu Mas David. Iya, iya. Terlalu jujur ya Mbak ya. Kalau nggak uang karir ya. Iya Iya, gitu kan. Bolak balik ke benar, situ aja. benar. Muter-muter aja Apalagi ya kalau kayaknya. keuangan. Iya. Iya, Keuangan itu iya, iya. efeknya bisa kemana-mana tuh David. Betul, Iya nggak betul, sih? betul. Betul. Gitu. Menarik, menarik, Kalau menarik. perencanaan keuangan baik ya, kita tuh pilih karir tuh ntar enak. Percaya deh sama Hmm. Betul. saya. Ya, Pokoknya kalau ada uangnya berarti sepakat. lancar gitu ya Mbak Tiwi maksudnya ya. Iya, pokoknya ada uangnya dan ada perencanaan keuangan yang baik gitu. Nah, ini Betul. juga jadi ada saya satu satu klien lah ya, karena dia perencanaannya keuangannya udah baik, akhirnya dia bisa memutuskan untuk resign loh.
Ya nggak? Karena dia Hmm. udah nggak kuat lah. Ya sekarang kan banyak banyak orang ngomongin tentang well-being lah, ngomongin tentang mental health gitu ya. Nah, kalau misalnya dia sampai bilang ke saya tuh gini, Mbak, kalau misalnya saya Hmm. perencanaan keuangan saya nggak baik, nggak mungkin deh saya itu bisa mengambil keputusan sebesar ini gitu. Jadi memang saya Hmm. percaya banget keputusan apapun itu memang harus didasari dengan keuangan yang kuat dulu gitu. Betul, setuju, setuju. Menarik sih nanti itu dibahas ya. Mungkin nanti dari teman-teman Follow atau ya, Bapak Ibu yang teman-teman. mau nanya gitu ya, pasti akan banyak diskusi, akan banyak pertanyaan di belakang gitu ya. Tulis aja di kolom komentar, di chat, nanti kita bahas satu-satu gitu ya Mbak Tiwi, Mbak Cinta ya. Siap. Siap. Oke. Sip. Ini aku izin Oke. share screen sebentar ya, Mbak Tiwi ya. Yes, silakan. Ini Oke. langsung nih, David. Nah, jadi sebelum kita mulai, Mbak Tiwi, buat apa materi Hmm. hari ini, saya tuh mau kasih 3 hadiah buat orang pertama yang foto webinar hari ini, upload di Instagram, nanti tag IG kita Ciptana Blue Chip, sama tag IG-nya Mbak Tiwi ya, NFP Pratiwi, sama IG-nya teman diskusi official ya Mbak Tiwi ya. Mm-mm. Nah, Betul. nanti 3 orang pertama yang tag kita di acara webinar malam ini, nanti kita kasih hadiah merchandise dari tim Blue Chip gitu. Jadi boleh dibuka Lumayan tuh. dulu, boleh dibuka dulu HP-nya, difoto, tag kita, nanti kita repost juga, terus kita kirimin hadiahnya lewat paket ya, gitu. Jadi boleh Bapak Ibu diangkat dulu HP-nya, difoto, setelah itu tag kita ya, jangan lupa ya. Gitu. Oke, kayaknya karena Oke. waktu juga kayak nanti kemalaman nih Mbak Tiwi, kita mulai aja Hmm. materinya. Boleh saya izin slideshow ya. Siap. Screen-nya udah kelihatan Alhamdulillah Mbak Tiwi? sudah 29. Iya, sudah kelihatan, Oke, David. Udah ada boleh silakan. 29.000 orang ya yang bergabung hari ini. Oke. Thank you teman-teman, semoga nggak ngantuk ya. Tapi dan mudah-mudahan juga semuanya di sini masih waktu Indonesia bagian barat ya. Karena kadang kalau misalnya saya apa namanya saya ngisi gitu malam itu udah Mbak ini udah nggak kuat Mbak. Ternyata dia di waktu Indonesia bagian timur gitu kan. Jadi ya udah agak turun nih konsentrasinya. Oke teman-teman, hari ini kita mau belajar bareng gitu ya. Di sini saya tidak bersifat untuk menggurui, cuma saya sharing aja di sini berdasarkan pengalaman dari saya juga. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang belajar investasi saham, kita harus mulai dari mana. Tapi sebelum masuk ke sana, ada beberapa hal yang pengen saya tanyakan dulu nih. Oke, next Mas David. Oke teman-teman, bisa dijawab ya pertanyaan saya? Oke, jawab dulu pertanyaan saya. Jawabannya bisa dijawab di kolom komentar. Pertanyaan pertama, ini pertanyaannya nggak susah, ini gampang banget, masih berhubungan dengan kegiatan kita sehari-hari gitu ya, keputusan-keputusan kita yang sering banget untuk kita lakukan gitu. Oke, pertanyaan pertama, ketika kalian dihadapkan dengan pilihan antara investasi dulu atau liburan dulu, mana yang biasanya kalian pilih? Ayo, jawab di kolom komentar. Oh, Mbak Rahma. Mas atau Mbak ya? Oke, Rahman investasi dulu. Wah, pinter banget. Oh, ke liburan. David liburan. Oke, investasi dulu. Oh, banyak ya investasi ya, Masya Allah. Liburan dulu lah. Ih, Fajril. Halo, Fajril. Aduh, ikut juga. Alhamdulillah. Oke, investasi. Sekolahnya dulu lah. Oke. Singapura dulu ya. Apalagi? Oke. Jadi kebanyakan ternyata menjawabnya, hampir sama ya, David ya? Oke, liburan dulu. Oke, Mbak Gita. Halo, Mbak Gita. Sebenarnya saya kenal. Halo, Mbak. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Hal pertama apa yang biasanya kalian lakukan pas hari pertama gajian? Check out Shopee dulu, bayar utang dulu, atau investasi dulu, atau buka buka blue chip dulu misalnya. Ayo, apa yang kalian lakukan biasanya? Ini hari tanggal 25 nih, baru gajian nih, gitu ya. Apa yang kalian lakukan pertama kali? Oke, bayar utang dulu, buka blue chip, investasi dulu ya, bayar utang. Oke, ada yang buka marketplace dulu, check out Shopee-nya dulu. Wah, investasi, Mbak Gita, thank you. Ada lagi? Duduk sambil tersenyum-senyum. Bayar tagihan dulu. Oke, listrik, air dan lain-lain. Berarti lebih ke kebutuhan primer dulu ya. Oke, wah ini jujur banget nih. Makan enak dulu. Oke, bayar tagihan dulu, arisan. Arisan juga termasuk dari ini ya, tagihan-tagihan ya. Plotting pembayaran kewajiban. Sip. Oke, pertanyaan ketiga.
Saya mau nanya nih, untuk kalian yang tadi menjawab berinvestasi, instrumen investasi apa sih yang sudah kalian lakukan selama ini? Saham kah, kripto kah? Kripto bukan investasi ya. Saham kah atau deposito kah atau apa? Saham, all in saham, Masya Allah. Udah pinter-pinter dong berarti ini. Saham semuanya. Tapi sahamnya harus di blue chip loh ya. Saham dan deposito, oke. Berarti ini balance ya antara yang high risk dan low risk reksadana. Oke, Mbak Gita, thank you. Ada lagi saham nyangkut. Saham nyangkut malah ditambah ya Pak ya, tambah malah di top up nih ceritanya. Saham, oh sedekah, Masya Allah. Sedekah itu juga bagian dari investasi ya. Oke teman-teman semuanya, langsung next. Terima kasih atas jawabannya. Kita langsung masuk ke materi. Di sini saya mau bahas dulu tentang investasi gitu ya. Salah satu instrumen investasi kita yang saat ini lagi banyak banget banyak banget investornya ataupun tradernya dan lagi hype nih adalah saham. Oke ya. Di sini kayaknya teman-teman pada tahu ya saham itu apa sih gitu. Oke, bisa di-share. Ada yang punya saham apa aja di sini? Boleh di-share nggak? Walaupun misalnya yang minus-minus juga nggak apa-apa deh. Walaupun yang nggak cuan atau punya cuan, kalian udah punya saham apa aja sih? Ada nggak yang mau jujur sama saya? Saham Dewa, saham BCA, atau saham apa? Ada yang punya nggak? Nggak ada. Di sini mayoritas investor kan ya, maha nyangkut. Nyangkut di berapa, Mas? Oke. Harum, oke. Oke, brand. Oke, PTBA. PTBA, ITMG itu salah satu saham favorit saya. Banyak kan nyangkut ya. Oke teman-teman, di sini saya nggak akan bahas gitu ya, karena ini sebenarnya kalian kayaknya udah pinter deh kalau kita ngomongin saham gitu ya. Di sini saya lebih membahas tentang perkenalan dulu sih saham. Mungkin di sini nggak semuanya mengerti saham, ada beberapa yang juga newbie gitu ya, yang baru banget terjun di pasar modal, baru tahu instrumen ini gitu. Jadi oke, saya di sini perkenalan dulu ya, apa itu saham. Oke, next Mas. Saham itu teman-teman adalah sebagai kepemilikan atas bisnis gitu ya. Saham adalah bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Itu adalah definisinya gitu. Misalnya kalian pengen beli saham BCA atau kalian pengen beli sahamnya Telkom. Yang kalian beli itu sebenarnya kalau kita sebagai investor yang kita beli itu yang kita fokuskan sebenarnya adalah lebih ke bisnis dari perusahaan itu, growth-nya dia gimana, revenue-nya dia gimana gitu ya. Jadi oke, saham dulu deh. Saham itu adalah sebagai bukti kepemilikan kita terhadap suatu perusahaan itu gitu ya. Buktinya berapa persen dan harus lihatnya di mana, nanti akan kita bahas. Oke, next. Next, David. Di sebelumnya ada nggak? Oh, oke. Yang oke, oh ya udah deh nggak apa-apa. Oke, teman-teman. Kenapa kita harus berinvestasi di saham? Salah satunya adalah karena di saham itu satu dia mudah gitu ya. Mudah itu artinya apa? Sekarang ya, saat ini kita berinvestasi di saham itu beda kayak beda kayak 10 atau bukan 10 tahun ya, mungkin 15 atau 20 tahun yang lalu gitu ya. Kebetulan saya di pasar modal itu dari 2009. Waktu itu saya ngawalin karir saya banget waktu itu di salah satu sekuritas. 2009 waktu itu, kalau misalnya kita mau beli saham, waktu itu kita nggak ada yang namanya aplikasi, teman-teman. Jadi yang harus kita lakukan adalah apa? Kita telepon ke brokernya, saya pengen beli saham A, saya pengen beli saham ini, gitu ya. Oke, antriin ya, gitu. Jadi semua yang input itu adalah dari brokernya, dan jadi kita harus telepon, gitu ya. Dan setiap sore nanti ada bukti kayak kita beli bukti transaksi lah istilahnya ya. Kita harus beli ini, harus beli itu, dan itu harus dikirimkan gitu. Dulu tuh pakai jasa kurir teman-teman zaman dulu. Tapi sekarang udah berbeda gitu ya. Apalagi di Cipta Dana kan kita ada blue chip tuh. Itu adalah salah satu aplikasi yang kita bisa pakai untuk kita bertransaksi saham. Jadi sekarang saham itu nggak perlu kita harus telepon, kita nggak perlu harus datang ke sekuritasnya gitu. Kalau mau datang juga nggak apa-apa. Tapi yang kita lakukan pertama kali adalah kita harus buka dulu, karena semudah itu ya, kita harus buka dulu, kemudian nanti kita bisa transaksi melalui aplikasi. Semudah kita bisa sambil tiduran gitu ya, kita bisa jual beli saham gitu teman-teman. Oke, yang kedua, bisa next David.
Oke, yang kedua adalah terjangkau. Terjangkau itu maksudnya gini. Dulu kita kalau misalnya mau beli saham itu minimal itu harus punya rekening itu minimal 50 atau 100 juta. Atau ada juga rekeningnya tuh minimal harus pembukaan itu 25 juta teman-teman. Zaman dulu ya, tergantung sekuritasnya. Tapi setahu saya beberapa tahun yang lalu lah ya, itu masih di minimal itu 25 juta, yang 10 juta aja udah jarang gitu. Nah, sekarang itu kita mau buka rekening saham aja itu kalau di Ciptadana, kalau di Blue Chip minimal berapa David? Sekarang Dari tanpa minimum, Mbak Tiwi. tanpa Gitu. minimum tuh, malah 0 rupiah ya David ya. Betul, tapi kalau ada di atas 10 Nah, juta, kita ada grup khususnya gitu. oh oke. Ya nanti kalau misalnya mau tanya-tanya seputar blue chip lebih lanjut nanti bisa ke Mas David ya. Nah sekarang itu lebih terjangkau teman-teman. Dan kalau dan pembelian saham kalau dulu itu satu lotnya itu 500 lembar. Nah sekarang itu satu lotnya itu cuma 100 lembar. Jadi kalau misalnya kita membeli saham yang nilainya 3.000 gitu ya, itu 300.000 aja udah bisa gitu ya. Bener ya? 3.000 aja. Terus itu kan kalau menurut saya tuh lebih murah gitu loh dibandingkan dengan dulu. Kalau dulu tuh minimal satu lotnya itu cuma 500 lembar. Kalau sekarang lebih 100 lembar gitu. Jadi lebih terjangkau saat ini. Dan juga kalau di saham itu ada yang namanya capital gain, teman-teman. Nah, capital gain itu macam-macam. Capital gain itu bisa kalian dapat dari dividennya atau kalian bisa dapat dari yang namanya pertumbuhan atau kenaikan harga gitu. Nah, kalau dari dividen, make sure bahwa teman-teman itu harus memilih perusahaan-perusahaan yang bagus, yang kira-kira atau track record-nya dia itu selama ini dia selalu bagi dividen. Nah, kenapa perusahaan bagi dividen? Semoga saya nggak kecepatan ya teman-teman ya. Kenapa perusahaan bagi dividen? Itu karena ada profit di dalamnya, gitu. Apakah perusahaan yang profit selalu membagikan dividen? Tidak. Itu tergantung dari RUPS-nya nanti. Nah, caranya gimana? Kalau misalnya kalian pengen cari perusahaan yang selalu bagi dividen itu juga boleh, itu silahkan. Itu kalian bisa cek aja sih track record-nya gitu. Itu kayak perusahaan-perusahaan yang besar lah ya, kayak misalnya ITMG lah. Saya tuh termasuk salah satu investor ITMG, jadi dia tuh kalau bagi dividen tuh selalu gede dan yield-nya juga selalu tinggi gitu. Jadi itu salah satu saham favorit saya. Di sini saya nggak, ini ya saya disclaimer dulu bahwa saya nggak menganjurkan teman-teman untuk beli itu, enggak ya. Jadi kita di sini pure untuk kita berbagi aja teman-teman, untuk kita ngobrol-ngobrol aja gitu. Oke, next David. Oke, bagaimana memulainya? Ini yang paling penting ya teman-teman. Bagaimana kita memulai untuk kita berinvestasi di saham? Oke, yang pertama adalah buka akun sekuritas dulu. Jadi, nah ini ya, free merchandise blue chip ya. Mungkin bisa dijelasin, David? Betul, jadi buat Bapak Ibu yang mau daftar, jadi kita akan kasih 5 orang pertama, khusus 5 orang pertama yang daftar melalui scan QR code ini, nanti akan dapat free merchandise dari Blue Chip gitu. Jadi tinggal buka aja HP-nya, di scan nanti otomatis nanti itu akan masuk ke website untuk daftar gitu Mbak Tiwi. Yes. Oke. Jadi Mungkin agak lama di sini, mungkin ada yang mau siap-siap handphonenya. Yang tadi ya, free merchandise blue chip nih. Oke. betul. Jadi untuk 5 orang Silahkan pertama buat aja nih Mbak teman-teman Tiwi. yang mau, iya. Mungkin buat teman-teman yang mau ini, yang mau scan barcode silahkan. Nanti dapat merchandise-nya dikirim langsung, walaupun luar kota dikirimin ya David ya. Betul, mau luar kota pun dikirim, ke luar negeri pun kita juga jabanin deh. Kayaknya nggak ada di sini yang di luar negeri. Kayaknya ya. Tapi nggak tahu lagi. Oke, next. Kemarin tuh ada pertanyaan lucu sih. Jadi kalau misalnya kita beli saham tuh udah pasti aman ya Mbak, resikonya apa gitu ya. Misalnya ada yang tanya gitu. Oke, ini aku mau jelasin ya teman-teman. Ini pertanyaan yang make sense juga sih sebenarnya. Kalau misalnya kita membeli saham, itu bukan ujuk-ujuk kayak misalnya kita, saya pengen beli sahamnya BCA nih misalnya gitu ya. Oke, saya pengen beli sahamnya BCA, nggak kalian ujuk-ujuk datang ke kantornya BCA gitu ya, terus bertemu dengan satpam yang ganteng-ganteng itu, terus nanyain saya mau beli saham BCA bisa nggak? Nah, caranya nggak seperti itu. Jadi kalau kita mau beli saham nih, teman-teman ada yang namanya perantaranya. Nah, perantaranya itu adalah perusahaan sekuritas. Di sini, misalnya kalian bukan ini blue chip ya tadi ya. Kalau misalnya kalian scan barcode tadi, nah itu kalian otomatis akan memiliki kalian akan memiliki sekuritas lah ya. Kalian akan buka akun sekuritas di mana kalian bisa bertransaksi saham di sana. Nah, yang pertama kalian lakukan adalah buka daftar dulu Blue Chip.
di Ciptadana bisa, nanti melalui Mas David juga bisa. Nah, uang yang kalian setorkan nanti itu atas nama kalian sendiri, teman-teman. Jadi uang itu yang dibelikan saham itu akan tersimpan di yang namanya rekening dana investor atau rekening dana nasabah atau RDN. Nah, ini salah satu hal kalau menurut saya ini aman ya, teman-teman. Karena RDN itu atas nama kita sendiri. Dulu nih, saya bandingin ya sekarang sama dulu karena saya juga orang lama nih di sekuritas. Dulu nih, kalau misalnya kita mau jual beli saham, itu kita transfernya itu ke rekening sekuritas, bukan ke rekening RDN. Jadi saya lupa itu tahun berapa akhirnya sama OJK ada kebijakan antara OJK dengan Bursa Efek, ada kebijakan bahwa untuk rekening dana nasabah itu harus pakai rekening dana nasabah atas nama nasabah sendiri. Jadi bukan rekening yang kita transfer ke pihak sekuritas gitu ya. Jadi itu cukup aman, teman-teman. Nah, yang membuat investasi saham itu juga aman, ada yang namanya KSEI atau Custodian Central Effect Indonesia. Custodian Central Effect Indonesia itu apa? Jadi gini, kalau misalnya kalian beli saham di perusahaan sekuritas, ya kan, mereka itu hanya perantaranya aja. Yang menyimpan data kalian itu adalah yang namanya KSEI, teman-teman, atau Custodian Central Effect. Kalian mau beli saham di sekuritas A, di sekuritas B, atau di sekuritas C, ya, itu semuanya terdaftar di KSEI. Nah, kalian nanti akan ada yang namanya SID. SID itu apa? SID itu Single Investor Identity kalau nggak salah kepanjangannya. Nah, SID itu kayak nomor KTP gitu loh, teman-teman. Tapi nomor KTP khusus untuk investor. Kalian bisa cek tuh, kalian bisa cek antara misalnya saya merasa punya di sekuritas A, saya punya saham ABCD gitu ya. Di sekuritas B saya sahamnya ABCD gitu. Nanti kalian cek di KSEI, apakah benar? Asalkan menggunakan satu KTP yang sama ya, otomatis itu akan terdaftar semuanya di KSEI, teman-teman. Ya. Nah, ketika semuanya terdaftar di KSEI, ternyata nih kalian menemukan ada kejanggalan nih, teman-teman. Nah, misalnya nih, saya beli saham ABC di sekuritas A, tapi kenapa tidak tercatat di KSEI ya? Kok ada yang miss nih di sini gitu ya? Segala resiko bisa terjadi ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ada yang namanya Indonesia SIPF, Securities Investor Protection Fund. Nah, tugasnya dari SIPF ini apa? Gini, SIPF itu adalah sebagai lembaga penjamin, teman-teman. Penjamin yang akan mengganti aset investasi teman-teman semuanya apabila terjadi kehilangan gitu, apabila terjadi resiko hilang di salah satu sekuritas atau di bank kastodian. Nah, kalian bisa lapor ke SIPF ini. Caranya seperti apa? Caranya, ini setahu saya ya, saya mudah-mudahan sudah tidak berubah caranya. Setahu saya adalah dengan kalian ngecek dulu, kalian punya bukti nih dari sekuritas, saya punya saham ABCD. Terus kalian bisa cek juga ke KSEI. KSEI kok saya punyanya sekian gitu, kok beda dengan yang saya punya di sekuritas. Itu kalian bisa lapor ke Otoritas Jasa Keuangan, ke OJK, nanti dari OJK yang akan mengeluarkan surat dan itu bisa kalian bawa ke Indonesia SIPF ini, teman-teman. Jadi bisa by phone lah atau apa, bisa atau misalnya kalian datang ke kantornya juga bisa gitu ya. Jadi kalau menurut saya investasi saham saat ini lebih aman karena regulasinya sangat diatur, teman-teman. Gitu ya. Nanti kalau misalnya ada yang nanya bisa langsung di kolom komentar ya. Oke, silakan next, David. Oke. Nah, ini pertanyaan yang saya kumpulkan dari Instagram saya Kak Panari itu kan saya pengen nanya dong apa sih yang pengen kalian tanyakan gitu ya seputar saham. Dia rata-rata itu mereka menganggap apakah semua saham itu menguntungkan? Apakah semua saham itu pasti menguntungkan? Sebelum kita mengarah ke sana, teman-teman, ada hal yang harus kalian pelajari dalam saham. Jadi saham itu kayak ada kastanya gitu ya. Kasta yang paling bagus adalah saham first liner. First liner itu adalah saham-saham yang likuiditasnya tinggi karena kapitalisasinya juga kapitalisasi pasar atau market cap lah ya, kita sebutnya orang market itu kita sebutnya market cap itu juga tinggi. Jadi ada first liner, ada second liner dan juga ada third liner. Nah, first liner dan second liner itu dia itu likuiditasnya tinggi, artinya dia itu diperdagangkan itu sering gitu. Jadi likuiditas atau kemampuan untuk dia cair lah ya, untuk dia bisa terjual, itu tinggi karena market cap-nya juga tinggi. Ini biasanya dimiliki kayak saham-saham sekelas BCA, kemudian BRI gitu ya, Telkom dan lain-lain gitu ya. Itu kalian bisa cek. Jadi gini teman-teman, enaknya zaman sekarang adalah
kita itu kalau mau berinvestasi itu sudah ada dan disediakan oleh IDX. Jadi kalian mau apa? Tipe saham yang 30 saham yang likuiditasnya tinggi gitu. Itu kalian bisa cek. Kalian ceknya di mana? Di website IDX. Segampang itu sekarang. Kalian bisa cek misalnya yang 45 saham yang liquidnya bagus gitu ya. Apa? Aduh sorry ya teman-teman, ini ke distract pada tukang sate. Saya lagi di rumah soalnya. Nah, 45 saham yang terbaik gitu misalnya, itu kalian bisa cek juga. Atau misalnya, Mbak, saya nggak mau saham-saham yang non syariah, saya maunya yang syariah gitu. Itu bisa juga. Kalian bisa coba buka di IDX Syariah, atau misalnya kalian buka Instagramnya gitu ya. Saham-saham apa sih yang syariah? Nah, itu kalian bisa ceknya juga di sana. Saham-saham apa aja sih, Mbak, yang membagikan dividen, yang selalu membagikan dividennya gitu. Saya maunya di situ. Nah, itu sama BI udah dikelompokkan tuh. Jadi kita tinggal pilih aja gitu ya, tanpa perlu kita mikirin ini itu gitu. Tenang teman-teman, kita sebenarnya sudah dibantu sama Bursa Efek Indonesia, enaknya itu ya. Oke, second liner itu ya likuiditasnya cukup bagus ya, mirip-mirip lah sama first liner gitu. Oke, third liner ini disebut juga dengan saham gorengan. Kalau untuk kalian yang pengen investasi, saya tidak merekomendasikan kalian untuk membeli saham ini gitu. Kenapa? Karena memacu jantung. Karena itu cukup bikin deg-degan gitu ya kalau kita membeli saham-saham yang saham gorengan, bikin kolesterol tinggi ya David ya. Karena likuiditasnya ini rendah dan terkadang kita jadi sulit juga jual. Kenapa kadang sulit jual? Karena kebanyakan biasanya mereka kita mau jual udah disuspend. Kita mau jual harganya udah gocap. Nah, kayak gitu-gitu. Karena tingkat likuiditasnya dia sangat sangat tinggi gitu. Sering diperdagangkan itu juga bikin deg-degan. Apalagi kalau misalnya dia market cap-nya kecil. Nah, itu harus hati-hati. Gitu. Oke. Next, David. Saya ada waktu sampai jam berapa ya? Sampai 8.30 kurang lebih, Mbak Tiwi. Oh, itu sekalian sama Q&A ya? Betul. Sama Q&A aja ya. Oke, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita mau membeli saham, yang harus kita perhatikan adalah satu kayak sentimennya. Sekarang apa sih yang sedang terjadi gitu ya? Sentimen saham itu juga berpengaruh. Jadi ini masukan dari saya ya teman-teman. Kalian kalau misalnya pengen membeli sebuah saham, itu kan kita membeli sebuah bisnis ya. Dalam bisnis itu ada yang namanya trennya. Tren bisnis itu bukan, ini kalau yang nomor 2 itu kayak bearish, bullish, sideways itu lebih ke naik turunnya market ya, tapi lebih ke trennya itu lebih gini. Ada masanya lah, bisnis itu ada masanya teman-teman. Dan kita itu harus aware. Kayak misalnya kita kayak anak-anak sekolah deh, anak sekolah itu kan ada pertanyaan tuh, ada ditanya, diketahui, dijawab gitu ya. Nah, kalian sebagai investor itu wajib banget untuk menambah ilmu diketahuinya. Sekarang apa sih yang terjadi di market gitu? Apa sih sekarang yang terjadi di dunia gitu? Kalian harus tahu gitu. Jadi ini investasi itu tidak terlalu terburu-buru, important but not urgent teman-teman. Jadi yang harus kita siapkan adalah kita harus memperkaya dulu ilmu kita, informasi kita, harus sering-sering baca update marketnya seperti apa, gitu ya. Apakah dengan kondisi yang sekarang cukup memungkinkan ya Mbak kalau misalnya saya tuh membeli saham consumer let's say, atau misalnya apakah di zaman sekarang masih oke nggak Mbak saya membeli saham kayak saya nggak mau sebut emitennya deh, saham yang berbasis teknologi misalnya gitu ya, atau gimana ya Mbak ya. Nah untuk menjawab itu saya nggak mau merekomendasikan ya, tapi saya lebih mengarahkan teman-teman untuk sering baca-baca dulu aja. Baca-baca, jangan informasi-informasi yang sepenggal, tapi coba kalian baca website lah, atau mungkin dari Ciptadana, nanti dari Ciptadana pasti sering ngasih-ngasih info kan ya David ya. Nah itu Betul. nanti kalian baca aja. Atau misalnya nanya ke Mas David juga boleh. Jadi menurutku adalah sebelum kalian berinvestasi, yang harus pertama kalian ketahui adalah kalian harus coba dulu memperkaya ilmu dan memperkaya pengetahuan. Informasi itu yang paling penting, informasinya. Dan jangan dimulai dari nominal yang besar. Jangan teman-teman. Jadi coba dulu ngetes feeling gitu ya, karena itu penting banget ngetes feeling, dan diversifikasi itu juga penting. Diversifikasi, jadi jangan hanya di satu sektor. Misalnya kalian punya uang berapa tuh misalnya 3 atau 5 juta misalnya. 3 juta, kalian punya 3 juta nih, 1 juta kalian pakai buat beli sektor A, 1 juta lagi buat sektor B, 1 juta lagi buat sektor C gitu. Nah, tapi kalian harus siap nih kalau amit-amit terjadi resiko dengan
investasi kalian gitu. Nah, yang namanya investasi itu kan pasti naik turun ya. Investasi itu semuanya ada resikonya, tapi kita nggak investasi juga ada resikonya sih teman-teman. Jadi tetap kalian harus pede dengan barang yang kalian punya. Kalian harus tetap pede dengan informasi. Kalian harus pede dengan instrumen yang kalian punya, dengan emiten yang kalian punya. Cara pede gimana? Kalian harus make sure tahu bahwa saya membeli perusahaan ini karena ini itu. Nah, ini itunya apa? Nah, itu kalian harus cek laporan keuangannya dia gimana dari tahun ke tahun, market cap-nya dia gimana, apakah dia termasuk first liner atau third liner atau second liner. Nah, itu kalian harus tahu. Plus-plusnya apa aja. Jadi once dia mulai turun-turun, kalian udah tahu nih, oh enggak kok, biasanya dia nggak gini kok, nanti dia bisa naik lagi kok atau apa gitu. Ya, karena sentimennya seperti ini gitu. Jadi kalian punya alasan yang kuat kalian untuk bertahan atau kalian pengen pindah sektor misalnya, itu kalian harus kuat dulu di situ. Caranya dengan itu tadi ya, dengan memperbanyak informasi. Itu sih teman-teman. Itu dari saya. Oke, lanjut. Trennya, tren bearish itu pas turun gitu ya. Bearish itu trennya ketika turun atau ketika naik atau dia lagi sideways itu apa ya? Bahasanya apa ya David ya? Sideways itu Kalau sideways tenang mungkin apa ya? nggak kemana-mana gitu ya, berarti harganya Nggak di situ aja gitu. kemana-mana. Betul. Iya itu. Kalau misalnya kalian harus cek sih, itu kalau itu lebih ke teknikal ya, apakah ini Iya, bearish atau dia lagi bullish. Bullish itu lagi naik, sahamnya lagi naik banget. Ya jangan juga kita beli di pucuk ya teman-teman, ya jangan. betul. Nah, nanti bisa tanya tuh ke Mas David, gimana Mas saya bisa tahu teknikalnya. Nah, atau misalnya ada Boleh. buka kelas lagi tuh di Blue Chip. Oh Karena saya iya. kalau ngomongin teknikal, nah itu bukan ranah saya. Gitu ya, bearish atau bullish atau sideways. Nah, itu kalian juga harus tahu. Jadi memang harus ada alasan dan kita tuh pokoknya investasi dulu lah. Nggak investasi juga ada resikonya, teman-teman. Jadi Mungkin tetap kalau harus analoginya berinvestasi. apa dalam hubungan mungkin ya Mbak Tiwi ya. Sideways itu kayak HTS kan ya, hubungan tanpa status gitu ya. Kalau bullish Iya itu sih. waktu kasmaran gitu ya Mbak Tiwi. Oh ya, Mas Farhan. Kalau dibanting putus Iya, berarti iya, ya. iya. Mbak ya kalau lagi putus ini hubungan nggak kemana-mana gitu ya. Kayak bingung mau dibawa kemana hubungan kita. Itu jadi nyanyi ya. Oke, lanjut. Lanjut, David. Saya jadi lupa nih. Ya. Apa presentasi saya tadi apa aja. Nah, oke, ini teman-teman. Berinvestasi itu yang bahaya bukan resikonya, tapi serakahnya. Ini saya kenapa bikin quotes ini karena sering banget ya. Saya menemui di sana di banyak orang gitu. Kebanyakan dari mereka itu tidak disiplin dalam berinvestasi, gitu ya. Kenapa tidak disiplin? Karena misal nih, saya sudah cuan nih Mbak, udah cuan sekian gitu ya, tapi tidak segera direalisasikan. Yang ada dia itu serakah, masih bisa kok 50%. Oh ini misalnya nih harganya saya beli di harga 500 let's say, ternyata harga udah naik tuh 800 atau harganya udah naik tuh ke 1000 gitu. Tapi kalian itu masih serakah gitu, masih bisa nih harganya masih bisa naik Mbak, bla 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 gitu ya. Tanpa kalian ada riset lanjutan gitu. Nah, kebanyakan dari mereka-mereka yang serakah itu adalah biasanya turun, harganya tuh turun. Biasanya tuh malah loss gitu. Nah, di sini saya sebagai seorang financial planner ya, saya pengen mengingatkan pada teman-teman semuanya bahwa ketika kita berinvestasi ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah kita itu berinvestasi itu mau kemana dan untuk apa, itu yang paling jelas, itu yang paling menurut saya itu sebagai sebagai boundaries lah buat kita, biar kita itu nggak serakah teman-teman. Jadi kita itu harus tahu kita itu mau ke angka berapa. Dari 1 juta, tujuan saya adalah pengen untuk liburan let's say. Oke, jangan 1 juta deh, 5 juta misalnya. Dari 5 juta saya pengen liburan, ini gimana saya diversifikasi dari 5 ini menjadi 8. Begitu sampai 8, yang harus kalian lakukan adalah apa teman-teman? Harus diambil, harus direalisasikan dari 5 ke 8. Kenapa? Ya memang tujuannya mau ke 8. Ya nggak sih? Sama kayak gini misal. Rumah saya di Malang nih ya. Tujuan saya saya dari Malang, tujuan saya adalah mau ke Jakarta misalnya. Nah, ketika saya mau ke Jakarta, hal pertama yang harus saya lakukan apa? Saya harus tahu nih, saya begitu sampai Jakarta ya udah saya turun, ya nggak? Begitu sampai Jakarta ya udah saya selesai, tujuan saya mau kemana ya udah itu, gitu. Kalau misalnya ini saya terus,
Ya, kalau misalnya saya terus bablas nih, nggak Jakarta dia kayaknya saya masih bisa nih, tenaga masih kuat nih, mobil saya yang pas saya pakai masih kuat nih, bisa ke Bandung gitu. Ya, ya kalau sampai Bandung. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah ternyata akinya mati atau apa, jadi sesuatu dengan mobil saya gimana? Gitu ya. Jadi gini, investasi itu teman-teman, udah banyak resikonya. Jadi kalian tuh nggak usah nambah-nambahin resiko. Oke? Nah, ketika kita tahu tujuan kita tuh mau kemana, oke tujuan saya adalah Jakarta, ya udah ketika Jakarta ya udah saya selesai gitu, saya ya udah tujuan saya realisasikan. Ketika saya tahu tujuan saya adalah di angka 8 juta, ya udah saya realisasikan. Masuk ke mana? Saya amankan instrumen saya itu ke instrumen yang lebih low risk. Misal deposito atau reksadana pasar uang, terserah kalian gitu ya. Nah, atau misalnya tujuan saya adalah untuk dana darurat saya, Mbak. Boleh. Atau tujuan saya adalah untuk dana pendidikan anak saya. Dana pendidikan anak saya SD misalnya. Berapa butuhnya? Berapa tuh? 15 juta misalnya. Nah, dari 15 juta itu, begitu sampai di angka 15 juta, kalian harus amanin. Gitu loh. Itu adalah salah satu hal yang membuat kita itu jadi nggak serakah dalam berinvestasi, teman-teman. Karena kita tahu tujuan kita itu mau kemana. Kalau kita nggak tahu tujuan investasi kita mau kemana, ibaratnya kalian itu lagi nyetir mobil, tapi kalian nggak tahu mau kemana. Recording in progress. Enak nggak kalau kita nyetir mobil tapi kita nggak mau kemana, nggak tahu kita mau kemana? Yang ada apa? Bengong aja, lama aja, YOLO jadinya. Ya nggak sih? Misalnya saya nyetir, saya tahu nih kalau tujuan saya mau ke mana tuh, ke Surabaya misalnya. Tujuan saya mau Surabaya, ya udah saya berangkat jam berapa, apa aja yang harus saya siapin, kartu tol lah atau apa ini harus saya isi e-money dan lain-lain, baru saya ke Surabaya. Tapi kalau misalnya saya di jalan, saya nggak tahu mau kemana, itu ngawang aja teman-teman. Jadi jalan saya jadi lama, gitu ya. Oke ya. Nah, ngomongin soal perjalanan, ketika tujuan saya mau ke Surabaya, saya harus tahu nih apa instrumen apa atau apa ya, kendaraan apa yang mau saya pakai. Apakah saya naik bis atau saya bawa mobil gitu. Kalau misalnya saya bawa mobil, apa aja yang saya persiapkan. Itu sama dengan ketika berinvestasi. Apa aja sih yang harus kita siapin sebelum kita berinvestasi. Oke, next. Mas Deka. Nih ya, ini yang paling penting ya. Ini menurut saya part yang paling penting, teman-teman. Oke. Next. Next lagi. Oke, ini. Sebelum kita berinvestasi, ini ada di depan saya tuh kayak semacam diagram gitu ya teman-teman. Jadi yang harus kita siapkan pertama kali adalah cash flow management. Tuh, ya. Investasi itu important but not urgent. Investasi itu penting tapi nggak buru-buru, teman-teman. Penting banget, tapi tidak buru-buru. Ada hal-hal yang harus kita siapkan, fondasinya yang harus kita siapkan sebelum kita berinvestasi. Oke ya, yang pertama adalah cash flow management. Cash flow management itu berhubungan dengan apa? Dengan cash flow kalian. Cash flow kalian selama ini gimana? Plus atau minus? Atau nggak ada yang disisain sama sekali? Ya, cash flow. Cash flow-nya gimana? Apakah lebih besar pasak daripada tiang atau gimana? Kalau misalnya dalam cash flow kalian bulanan aja masih belum ada yang bisa disisain, berarti kalian jangan investasi dulu. Paham ya? Berarti isu kalian itu masih memperbaiki cash flow. Oke, investasi itu bukan menjadi kebutuhan bagi kalian yang masih cash flow-nya itu belum positif. Ya, ini hati-hati. Cash flow yang negatif atau cash flow yang ngepres itu kalian harus cek. Kenapa? Kenapa kok cash flow saya pas-pasan ya, Mbak? Apakah satu beban saya terlalu berat? Ya, artinya pengeluaran saya ternyata besar banget. Pengeluarannya itu masih dicek lagi, teman-teman. Apakah saya banyak utang atau gaya hidup saya yang berlebihan misalnya, gitu ya. Kalau misalnya hutang, cek lagi, hutang saya itu sebenarnya berapa persen sih dari gaji saya, dari income saya, misalnya sama kalian suami istri gitu ya, kalian cek. Dari income suami istri ini, kalian itu punya utang itu berapa persen. Kalau di atas 30%, ya berarti itu udah nggak sehat, teman-teman. Kalau misalnya gaji 10 gitu ya, gaji 10 juta, tapi utangnya aja 5 juta, gitu ya. Berarti kan 50% sendiri kalian harus biayain untuk bayar kewajiban. Nah, gimana dengan kebutuhan kalian? Gimana dengan dana darurat kalian? Gitu ya. Itu kan kita juga harus punya dong, ya. Oke, dana darurat, investasi. Dana darurat sama asuransi itu ada di bagian risk management. Nah, risk management itu ya, risk management tuh teman-teman ada hubungannya dengan dana darurat. Kalian itu kalau misalnya masih belum punya dana darurat,
saya tidak menyarankan kalian untuk investasi. Ya, kenapa? Gini, kalau misalnya rumah itu pondasinya itu kan paling penting ya. Pondasi itu yang harus dibangun pertama kali. Pondasi yang paling penting dalam keuangan itu adalah dana darurat juga. Dana darurat itu, gini, kalau kalian berinvestasi, antara orang yang nggak punya dana darurat dengan orang yang punya dana darurat, itu mindfulnya beda. Orang yang punya dana darurat itu pasti lebih mindful, teman-teman, dalam dia membeli atau menjual sahamnya. Daripada orang yang tidak punya dana darurat. Saya pernah punya klien. Jadi dia tuh untuk benerin plafon di rumahnya aja, itu dia harus menjual sahamnya. Dan itu sahamnya juga lagi pas turun, ya kan? Nah, itu hati-hati tuh yang seperti itu. Jadi kita harus menjual saham kita yang masih turun hanya untuk benerin plafon di rumah. Ya, nah terus apa kabar dana darurat selama ini? Berarti kan memang belum terpenuhi kan? Jadi kayak secara psikologis tuh jadi nggak enak gitu loh. Lebih gampangnya gitu ya kalau kita nggak punya dana darurat. Dan jangan lupa yang namanya asuransi, teman-teman, itu penting. Kenapa? Karena gini, nggak minta sakit. Kalau terjadi resiko sakit, amit-amit ya, kalau sampai terjadi resiko sakit, teman-teman, saya takutnya adalah nanti itu akan mempengaruhi, satu, mempengaruhi cash flow, dua, mempengaruhi dana darurat, dan yang pasti adalah akan mempengaruhi investasi kalian. Gitu. Bisa jadi karena sakit kalian nggak punya proteksi, investasi kalian harus dicairin, dana darurat harus dicairin gitu ya. Dan amit-amit nih jangan sampai terjadi, kalian harus ngutang. Nah, kalau ngutang, balik lagi ke diagram pertama tuh, balik lagi ke apa? Cash flow. Gitu ya. Nah, yang ketiga baru yang namanya investment planning. Jadi kalau misalnya 1 sama 2 itu sudah terbentuk dengan baik, oke Mbak, saya udah tahu nih cash flow saya udah bagus gitu ya. Aman Mbak, saya nggak ada hutang, atau misalnya kalau misalnya hutang pun saya dalam kategori yang masih aman gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa. Kemudian saya juga udah punya yang namanya dana darurat, saya juga udah punya yang namanya asuransi gitu ya. Boleh nggak Mbak saya melakukan investasi? Silahkan, boleh. Nah, tapi tentukan angkanya. Investasi itu kita harus tahu kita itu mau ke angka berapa. Jangan sampai ketika investasi ya udah pokoknya sekedar investasi. Nah, itu saya nggak saranin. Itu gelambiar gitu loh kalau bahasa Jawanya gitu ya. Nanti malah jadi kalian tuh nggak yang apa ya, nggak disiplin gitu. Karena kalian nggak tahu nih saya mau ke angka berapa. Misal, untuk saya investasi anak saya yang pertama, wah saya hitung-hitung ternyata saya harus di angka sekian nih Mbak. Untuk anak saya yang kedua di angka sekian. Atau misalnya saya pengen investasi untuk membeli rumah, tapi saya pengen DP KPR-nya dulu gitu ya. Boleh silahkan, tapi kalian harus tahu angkanya. Itu yang akan jadi target kalian, biar kalian nanti itu nggak greedy teman-teman. Gitu ya. Jadi harus tahu kita mau ke angka berapa. Kalau sudah tercapai, amanin. Artinya ketika sudah sampai di angka 15 juta atau sudah sampai di angka 20 juta, seperti yang saya bilang tadi, cairkan. Itu kita harus punya ketegasan di situ gitu. Dicairkan, setelah dicairkan apa ya? Masukkan ke instrumen yang lebih aman. Apa? Banyak deposito, RDPU atau apa gitu. Ya, seperti yang saya tidak bilang tadi ya teman-teman ya, investasi itu sudah banyak resikonya. Jadi kita nggak usah nambah-nambahin resiko. Kalau sudah nyampe target keuangan kita, udah amanin. Gitu ya. Semoga bermanfaat. Oke, yang terakhir dari saya tadi. Next, Deka. Deka, David, sorry saya panggilnya nama teman. Sometimes we think we just need to make more money, but if you don't have money skill, it doesn't how much money will always be a problem. Jadi bukan soal banyaknya ya teman-teman, tapi kalau menurut saya adalah kita tuh yang paling penting adalah kita harus punya money skills dan kita juga harus punya ketegasan gitu ya terhadap uang yang kita punya gitu. Ya, kita harus bertanggung jawab juga dengan uang yang kita hasilkan. Ini uang mau dibawa kemana, mau di angka berapa kalau saya investasi itu juga penting. Gitu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung di kolom komentar. Terima kasih. Oke, siap. Thank you Mbak Tiwi buat materinya hari ini. Menarik ya. Jadi saya tuh tadi kena banget di poin di mana Mbak Tiwi bilang bahwa ketika kita mau investasi ataupun trading, itu harus ada tujuannya dulu ya Mbak Tiwi ya. Betul. Jadi tuh, saya tuh pernah di mana poin di masa saya trading saham gitu ya, udah cuan nih, cuannya juga lumayan, tapi karena saya nggak punya tujuannya, arahnya mau kemana, uangnya saya masukin lagi buat trading lagi, ternyata malah loss. Loss. Malah Malah loss, menggulung-gulungin lagi gitu ya. kan. Dan akhirnya lebih ke arah emosional pengen balikin lagi tuh cuannya.
yang ngejadiin malah loss-nya tambah dalam gitu. Nah, Kadang jadi kita itu memang yang paling susah itu melawan diri sendiri ya David ya. Ya nggak betul, sih? betul, betul. Itu susah Mm-mm. sih, susah banget gitu ya. Sebenarnya nggak perlu lawan orang lain, lawan diri Iya, sendiri aja udah paling susah gitu ya. iya. Nggak usah Jadi melawan para market maker kita, melawan market diri sendiri aja udah susah. maker. Iya, 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 iya. Udah Makanya jauh nih dulu, ngomongin market maker. jadi apa, Oke. kalau kita mau investasi, kalau kita pun mau trading, itu harus tetap punya tujuan keuangan gitu ya, Mbak Tiwi ya. Yes, Dan betul. dan Betul dan David. Harus tahu pondasi tujuannya. ya, dan pondasi itu harus disiapkan dulu gitu ya. Jadi jangan sampai tadi Mbak Tiwi sempat share bahwa ada kliennya yang dulu pernah mungkin mau bayar sesuatu gitu ya mendadak, tapi dananya nggak ada, dia harus jual sahamnya dulu Iya. gitu ya. Dan ketika jual Mm-mm. saham itu kan harga namanya market pasti naik dan turun gitu ya Mbak Tiwi ya. Jadi Mm-mm. kalau Mm-mm. kalau Betul. posisinya lagi untung sih nggak apa-apa, tapi kalau lagi rugi sayang juga kan gitu ya Mbak Tiwi ya. Iya, 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 iya. makanya, Menarik, makanya menarik. harus punya yang namanya dana darurat sih sebenarnya, Dana teman-teman. darurat Jadi ya. sebenarnya fungsi dana darurat itu lebih ke situ ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kita rasa urgent, itu kita bisa pakai Mm-mm. dana itu, gitu. Dan jangan Ya. lupa nih, kalau misalnya kalian udah pakai dana darurat kalian, sistemnya utang ya. Jadi oke, saya pakainya berapa nih kemarin. Jadi kita Mm-mm. harus ada kesadaran untuk kita itu mengembalikan uang kita ke dana kita. Jadi kayak gini loh Mm. David, kayak kita itu utang ke diri kita sendiri, enak kan? Betul, betul. Gitu, utang ke diri sendiri, nggak ada yang nagih juga diri kita sendiri ya, nggak ada bunganya. Nah, Kalau kalau zaman cuma kadang sekarang kan males banyak. tuh. Iya, iya, iya. Kalau zaman sekarang kan sebenarnya banyak pay later tuh Mbak Tiwi. Itu bisa jadiin utang nggak itu ya? Oke, pay letter. Pay letter itu gini kalau misalnya, aduh aku tuh agak gemes ya kalau ngomongin pay letter. Gini ya, kadang kemudahan teknologi itu bikin kita itu apa ya bahasanya ya, bikin kita tuh lalai gitu, David. Mm-mm. Kayak misal nih, ini jebakan ya, ini harus hati-hati. Kalau misalnya kalian pengen beli pakai pay letter, ya oke aja, ya terserah kalian ya. Tapi kalau saya sih nggak saranin ya. Tapi kalau misalnya kalian, oke Mbak, aku ada uang nih di depan yang aku pasti dapat tuh, misal atau apa ya, kalian ada janji atau orang yang mau bayar lah atau apa gitu ya. Mbak, aku bulan depan tuh udah Mm. pasti ada duit nih. Tapi sementara aku pakai uang ini dulu ya, gitu. Misalnya aku pakai pay letter dulu boleh nggak? Ya monggo terserah, tapi kalau bisa sih ya janganlah, itu bunganya juga tinggi ya. Tapi dari kalian, tergantung dari kalian sendiri gimana. Tapi yang sering terjadi adalah pay letter itu untuk membayar tagihan sebelumnya. Jadi gali lubang tutup lubang, karena ada kemudahan itu dia jadi overconfidence bahwa meminjam uang di platform online pinjol itu sangat mudah. Once itu gampang, dia akan menggampangkan platform-platform yang lain. Ya, itu yang akhirnya jadi lingkaran setan. Itu yang hati-hati. Karena Hmm. banyak case yang masuk ke saya, itu rata-rata mereka punya 20 atau 25 gitu ya. Itu aplikasi pinjol. Nah, itu hati-hati teman-teman. Karena kemudahan tadi itu loh. Udah, jadi kalau misalnya kalian pengen mudah investasi aja, jangan mudah utang. Itu menurut Iya, iya, saya. iya, iya. Jadi sebenarnya Gitu. poinnya adalah kita tuh harus bijak menggunakan teknologi ya Mbak Tiwi ya. Betul. Kita punya Ya pedang apa? bermata dua lah menurut saya. Betul. Kita Hati-hati, punya tergantung dari kitanya kok. kalau punya apa sih dibilangnya itu semacam cash ya. Cash apa sih? Pay letter yang cukup besar gitu Hmm. ya, dananya di pay letter. Ya boleh digunakan tapi harus bijak juga karena kita harus tanggung jawab untuk melunasi itu ya. Jangan sampai telat dan lain-lain gitu ya Mbak Betul. Tiwi. Iya, iya, iya. Mm-mm, Menarik, menarik, mm-mm, menarik. mm-mm. Mbak Tiwi ini kayaknya udah ada beberapa pertanyaan juga yang masuk ke saya dan juga ada yang di kolom chat Boleh. gitu ya Mbak Tiwi. Kita mulai sesi Mm-mm. Q&A ya. Terus Boleh, sebelum masuk sesi silahkan. Q&A, jadi saya mau kasih hadiah lagi buat 2 orang pertama yang mungkin mau langsung nanyanya langsung apa on mic ya. Jadi mic-nya dinyalain, langsung tanya ke Mbak Tiwi, nanti saya kasih hadiah gitu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau Oke. nanya langsung atau saya bacain dulu pertanyaan-pertanyaan pertama nih. Mau on mic Oke. dulu, silahkan. Lumayan nih, dapat hadiah nih. Nah, boleh kalau kalau ada nanti boleh chat saya mau on mic nih Mas gitu. Tapi kalau belum ada, saya coba bacain beberapa pertanyaan nih Mbak Tiwi. Oke, Mbak Tiwi silahkan. tadi kan sempat mention tentang investasi itu kadang yang susah diatur tuh serakahnya gitu ya Mbak Tiwi ya. Nah, Mm-mm, mm-mm, mm-mm. jadi kita sebagai manusia itu kan pasti ya namanya manusia kadang-kadang suka kilaf gitu kan. Nah,
Kalau pengalaman Mbak Tiwi sebagai investor retail gitu ya, cara kita untuk mengatur psikologi trading itu gimana? Atau psikologi investasi itu gimana? Karena nggak semua orang pinter ternyata mereka gagal dalam berinvestasi sendiri tuh. Nah, gimana tuh Mbak Tiwi ngatur Karena itu tadi ya, psikologi gitu ya? mengalahkan diri sendiri. Betul. Mengalahkan diri sendiri tuh lebih susah ya. Nah itu tadi sih, sorry aku teman-teman, sorry ya manggil David kadang Deka. Saya sebenarnya panggilan di luar sini saya panggilnya Deka nih, manggil David. Iya, nama saya sebenarnya David Kurniawan, Panggilan ini. singkatannya Deka gitu ya Mbak Tiwi ya. Iya panggilnya pakai saya Deka terus dari tadi. Nah gini biasanya teman-teman, cara menanggulinya adalah yang tadi sudah saya sampaikan adalah kita harus tahu tujuan kita itu mau kemana. Dan jadi selain kita fokus kepada produknya, selain kita fokus terhadap instrumennya, kita juga harus fokus juga terhadap kita itu mau di angka berapa. Itu salah satu hal untuk mengurangi greedy kita, mengurangi keserakahan kita. Kalau misalnya nih dirasa, oh oke Mbak ini kayaknya saham saya di saham A nggak begitu bagus nih, saya coba ganti sektor, itu nggak masalah. Misalnya nih 3 bulan sekali atau setiap 6 bulan sekali kalian cek laporan keuangannya, atau misalnya kalian cek sentimennya, atau kalian cek apa gitu ya, macam-macam tuh. Nah itu kalian rasa nih nggak bisa nih Mbak ke sini, ya udah itu lebih mindful sih teman-teman. Oh ini kayaknya susah nih Mbak, saya mau nyampe target kesekian gitu, oke saya coba ganti gitu. Nah salah satu hal ya ini menurut saya teman-teman adalah kita harus tahu batasan-batasannya kita tuh mau kemana gitu. Tapi kalau misalnya kalian lost aja, lost doll gitu ya, ya udah jalan terakhir apa, ya udah saya trading aja Mbak, cepet kan. Saya lihat tuh di grup-grup WA di Telegram tuh Mbak, atau saya lihat nih postingan teman-teman saya, gila tuh temun semua nih Mbak gitu misalnya gitu kan. Pada tuh temun Mbak naiknya 100%. Nah, adalah yang kita jadi awalnya mindful nih, jadi nggak mindful teman-teman. Nah, itu yang bahaya. Gini, ibaratnya nih ya, saya tuh suka ngomongin investasi itu kayak kita lagi nyetir di jalan atau kita lagi melakukan perjalanan. Karena financial is a life journey, saya percaya itu. Ketika kita di jalan ternyata tiba-tiba kita diselip nih sama orang. Kalau kita udahlah ya udahlah, toh saya nutut kok apa ya? Nutut bahasa Indonesianya apa tuh David? Saya masih keburu kok jam sekian di Surabaya, nyampe Surabaya keburu, udah tenang aja. Orang mau nyalip udah biasa aja gitu. Kita lebih enak teman-teman. Tapi kalau misalnya kita udah yang buru-buru lah atau emosi kita lagi nggak stabil, udah yang kita lakukan apa? Udah di jalan tuh udah salip-salipan tuh, udah nggak terima tuh kita disalip sama orang atau apa gitu. Nah, jadi saran saya adalah tetap mindful, udah yang penting kita belajar dulu dan kita pede dengan produk yang kita punya, dengan emiten yang kita punya, dengan saham yang kita punya, itu akan membuat kita lebih mindful. Kalau kita hanya fokus kejar-kejaran return, kejar-kejaran yang sana, bisa sampai 100% cepet Mbak, ini saya 10% kok, yusku saya masalah misalnya. Ya udah yang terjadi apa, ya udah tradingnya iya kalau trading oke gitu. Kalau misalnya kamu loss malah dimakan bandar gimana? Dimakan bandar tuh apa ya? Ya gitulah, loss lah akhirnya. Itu gimana gitu. Ya, jadi harus cara mindful ya pede dulu, pede dan kita tahu tujuan kita mau kemana. Dah santai aja, mindful aja. Itu Iya, iya. menurut saya. Jadi harus fokus dengan diri sendiri gitu ya Mbak ya, nggak usah bandingin dengan yang lain gitu. Iya, Benar, belajar benar. pede aja udah nggak apa-apa. Saya ketemu ada juga orang yang investor banget nih, wah sampai semuanya di laporan keuangannya tuh diiniin banget. Saya tuh sampai nanya nih ke dia, itu kan sunset industry ya, lagi turun nih lagi sunset, kenapa kamu beli? Karena dia bilang ini tuh bagus Tiwi, laporan keuangannya bla bla bla, dan dia itu nanti itu dia mau bikin inilah mau bikin itu. Entar kalau aku omongin pasti tahu produknya nih. Karena dia itu mau bikin sesuatu nih di tempat ini dan itu pasti akan banyak investor yang tertarik gitu kan. Oh ya udah, berarti dia pede. Aku bilang lagi ke dia, gila ya itu kan sunset industry. Terus aku kalau misalnya lagi turun tuh bareng, lu yakin masih pegang saham itu? Yakin? Ya udah nggak apa-apa. Dia aja yakin ya kenapa saya bingung, dia nggak itu duitnya dia juga gitu loh. Ya udah nggak apa-apa, dia yakin, dia pede karena dia punya perhitungan yang pas dan dia tahu kenapa dia beli saham itu. Itu oke, nggak apa-apa. Boleh di-spill nggak itu 2 kodenya di depan berarti? Lagi turun sih sebenarnya, tapi juga nggak tahu kenapa dia masih pegang. Iya. Wah ini ada Gitu. yang mau open mic nih. Mas Oke, Rahman. hai. Iya. Mas siapa? Mas Rahman kayaknya. Oh, Pilih halo coba. Mas Rahman. Halo Mas Rahman, selamat malam. Iya, mau nanya dikit boleh? Boleh silakan Mas Rahman. Banyak juga nggak apa-apa. Asal waktunya cukup. Iya, saya
main saham kurang lebih 1 tahun. Mm-mm. Kebanyakan cuannya sih dari saham IPO. Hmm. Iya, iya, Uh, iya. Terus loss-nya itu justru di trading. Hmm. Hmm. Yang saya mau nanya, tapi kan saya juga sambil kerja, jadi kadang trading jalan, ditinggalin jadi loss. Cuma mau saran aja ini terkait apa porsi-porsi saham kira-kira sebaiknya untuk yang invest, swing atau trading itu porsinya yang bagusnya berapa persen itu. Oke, Ya, Itu yang pertama Mbak. Sekalian yang kedua, oke. boleh Silahkan. Banyak ya. ya. Mas Kira-kira Rama dari mana, Mas? Sorry, saya dari dari kota mana? Sulawesi Barat, Mamuju. Wah, jauh dari nih. Sulawesi. Halo, Mas. Dari Sulawesi sekarang udah malam banget dong, Mas. 9:30, 21:30 kurang lebih. Wow, oke, oke, oke. Wah, masih tetap semangat ya. Thank you loh, Iya, udah join. iya. Oke, Yang selanjutnya. kedua Mbak, Mm-mm. ya selanjutnya justru ini cuma mau minta pandangannya terkait saham yang dikawal sama KI besok, yang Ali Dah, ya. itu Kira-kira ada bocoran nggak ini malam? Bakalan arah atau gimana? Iya, iya. oke. Yang ketiga mungkin saja Udah, mau terima kasih sama ini KI sih. Iya, banyak ya. karena cuannya saya itu banyak kemarin di WIRG, ADMR. Itu alhamdulillah cuannya banyak. Makanya saya apa ya? Ikut ini karena tahu KI ini karena saham yang buat saya cuan. Itu aja sih Mbak. Oke, Makasih. Siap, oke. siap. Siap. Oke, Pertanyaan kedua dan ketiga kayaknya David aja deh yang jawab ya. boleh. Mbak Tiwi boleh jawab Tapi pertanyaan kalau pertama. tadi pertanyaan kedua apa sih aku lupa. Aku jadi Pertanyaan ini. kedua itu terkait dengan besok kan ada Oh, dia saham mau arah swing. atau enggak ya? Iya. Itu. Gini, aku tertarik sih, Mbak ini mau arah atau enggak atau gimana gitu ya. Eh, kalau semua orang tahu ini bakal mau kemana, kita udah kaya raya sih. Iya nggak sih? Saham itu ada resikonya, instrumen apapun ada resikonya. Tapi kalau misalnya mau spill dari Mas Deka, dari Mas David juga boleh silahkan. Oke, itu yang pertanyaan kedua sama ketiga nanti biar dijawab sama Mas David aja ya. Oke, saya coba jawab pertanyaan yang pertama tadi antara invest, swing atau trading itu berapa persen? Tidak ada jawaban yang pasti soal ini. Itu balik lagi ke personal. Jadi menurutku itu adalah personal question ya. Jadi tergantung dari tingkat profil resikonya atau tingkat risk and reward-nya dari Mas Rahman sendiri. Mas Rahman itu misalnya nih kalau menurut saya kalau selama IPO itu masih cuan, Mas udah realistis aja. Kita kan maunya cuan ya. Ngapain saya maunya rugi gitu. Ngapain saya udah cari duit susah. Ya nggak sih? Kalau misalnya kita merasa cuan-cuannya itu di IPO, ya udah cuan, ya udah kita ngambil project-project IPO aja atau kita beli saham-saham IPO aja. Kalau menurut saya sih seperti itu, realistisnya. Tapi kalau misalnya Mbak, tapi saya masih pengen memacu adrenalin saya dengan saya trading, let's say, ya udah terserah. Misalnya antara saya invest atau swing atau saya trading, kalau menurut saya tergantung dari kondisi keuangannya dari Mas Rahman sendiri. Kalau Mas Rahman merasa keuangannya sekarang udah sehat banget, artinya investasinya jalan, ya udah anggap uang swing sama trading itu adalah uang dingin gitu loh. Kalau misalnya amit-amit terjadi resiko, ya udah aman. Karena apa? Investnya aman dan dana daruratnya aman, cash flow saya aman. Nggak ada, saya nggak berani berapa persen karena tergantung dari kondisi keuangan dan profil resiko dari Mas Rahman sendiri gitu. Tapi kalau saya boleh saran, kalau misalnya investasinya itu masih dibutuhkan banget gitu ya, ya udah investasinya mungkin yang lebih banyak dibandingkan dengan swing dan tradingnya gitu. Nggak ada jawaban yang pas Mas harus berapa persen ya. Ini kalau dari kacamata financial planner ya, maksudnya dari kacamata perencanaan keuangan ya, nggak ada yang pasti. Tergantung dari profil resiko dan apa ya kemampuan dari Mas untuk menerima resiko itu sih. Ya, Semoga bisa ya. menjawab. Yang kedua sama yang ketiga biar dijawab sama Mas David. Ya, mungkin Bapak Ibu juga mungkin banyak yang belum tahu ya bahwa besok ada salah satu saham yang listing di Bursa Efek, ALI, ALII gitu ya. Itu underwriter-nya adalah Ciptadana gitu ya. Jadi memang Ciptadana ini terkenal sebagai
sekuritas yang biasanya sukses dalam meng-IPO-kan suatu emiten gitu ya. Tapi namanya pasar modal itu pasti dinamis gitu kan, ada naik dan turunnya. Kalau saya pribadi juga nggak tahu arah pergerakan sahamnya kemana, cuma Bapak Ibu bisa berkaca dari case yang sebelumnya yang sudah IPO-in oleh KI gitu ya, most likely yang terjadi sukses gitu. Cuma saya pribadi juga tidak merekomendasi secara langsung gitu ya, besok arahnya berapa kali dan lain-lain, saya pribadi juga nggak tahu. Karena kalau saya tahu, saya pasti udah jadi lokenghong hari ini gitu, gitu ya. Tapi yang terjadi ya most likely sukses, tapi ya kita doain aja semoga besok tanggal 7, besok pagi kita lihat harga Ali kemana gitu ya. Kurang lebih gitu Pak Rahmat. Gitu. Semoga bisa menjawab ya. Mbak Tiwi, ini masih ada kurang Yes, lebih kita kasih 2 pertanyaan lagi ya Mbak Tiwi ya. boleh, Nah, silahkan. Saya masih on eh, nih. masih on ya. Apa nambah lagi nih kayaknya Mbak Tiwi pertanyaannya? Oke, kita bacain satu nih. Enggak. Mbak Tiwi, kalau Hmm. misalkan kita ngomongin cara building suatu wealth gitu ya, kekayaan gitu ya. Kalau misalkan Mbak Tiwi dikasih waktu 5 tahun ke depan gitu, cara membangun kekayaannya itu gimana gitu? Cara membangun kekayaan. Mhm. Membangun sebuah piramida tadi itu. Jadi membangun kekayaan itu adalah dimulai dengan kita membangun cash flow kita sehat dulu atau enggak. Gitu ya, membangun aset. Kalau semuanya sudah dirasa sudah punya nih, dana darurat ada, kemudian dana investasi semua gitu ya. Investasi itu termasuk investasi dana pensiun ya. Nih teman-teman jangan lupa nih. Jangan lupa juga untuk investasi dana pendidikan dan dana pensiun untuk anak. Bukan dana pensiun untuk anak, sorry, dana pensiun dan dana pendidikan untuk anak gitu ya. Nah, itu yang harus kita siapin. Nah, di kita nanti, oke gini deh Deka, aku mau, boleh nggak sih aku ngasih free gitu ya, satu apa namanya, untuk penanya terbaik atau apa gitu ya, terserah buat teman-teman. Atau gini deh, yang bisa ini aja deh, yang mau share di story IG dan mau share tentang apa yang didapat hari ini, yang terbaik akan saya kasih free first meeting sama saya. Jadi nanti Wah, free first meeting itu di situ nanti teman-teman bisa, nanti akan dikasih semacam kayak financial information form oleh admin saya nanti. Nah, itu nanti kalian bisa isi dan kalian bisa first meeting nanti sama saya. Gitu ya. nah, Oke, ya. menarik tuh. Jadi nanti kalian bisa first meeting, kalian bisa curhat gitu dengan kalian harus nge-share di Instastory kalian dengan nge-tag teman diskusi, kalian follow teman diskusi dan follow saya, nanti kalian tag, nanti akan saya pilih satu untuk kalian bisa meeting 1 jam free sama saya melalui Zoom. Gitu, Nah, ya. Oke, gimana cara membangunnya? Jadi yang pertama adalah kita harus tahu dulu ya, mhm. keuangan kita itu sekarang atau posisi kita atau profil resiko kita itu seperti apa dulu. Itu yang pertama. Nah, kalau semuanya itu dirasa bagus gitu ya. Fondasi oke, dari asuransi juga oke, dari risk management oke, dari investasi semuanya oke. Ya udah. Ya artinya ya sudah, apalagi yang kita butuhkan. Paling ujung-ujungnya ketika kita sudah mencapai yang namanya diversifikasi. Itu sih. Kayak sekarang deh, siapa tuh namanya? Yang paling kaya tuh Bill Gates deh Mhm. gitu ya. Bill Gates itu menurut David masih butuh return nggak Waduh, nggak investasi? butuh sih Mbak Tiwi ya. Nggak ya, nggak butuh ya. Yang dia butuhkan apa? Diversifikasi gitu. Jadi kalau Mhm. menurut saya membangun kekayaan itu ya di situ sih, harus harus semoga saya bisa di titik di mana saya sudah nggak butuh return lagi, tapi saya sudah butuh diversifikasi. Iya, iya. Karena sudah Pemikirannya sudah saking berbeda banyaknya ya. misalnya. Benar. Heeh, Pemikirannya heeh. udah beda. Jadi Iya, iya. kalaupun gini ya David ya, saya pernah meeting dengan Mhm. klien, ini orang Surabaya nih, ini crazy rich banget nih, ini tetanggamu nih David. Nah, dia itu posisinya dia baru terima yang namanya ini apa namanya warisan dari orang tuanya berapa coba? 28 miliar. Dalam bentuk Mhm. aset, dalam bentuk deposito dan dalam bentuk saham sebuah perusahaan. Dia terima, dia masih belum nikah, masih di bawah 30 tahun. Bayangkan, di bawah 30 tahun dia tiba-tiba terima breng 28 miliar, apa nggak pusing? Hal pertama yang Iya. dia lakukan adalah telepon saya waktu itu. Dia bingung, Mbak, ini duit mau saya apain? Ini aset mau saya apain? Saya bingung karena orang tuanya meninggal, bapaknya Mhm. meninggal dan harus meninggalkan sejumlah uang dan sejumlah aset senilai 28. Ya udah yang Mhm. dilakukan apa, dia nggak butuh return. Paling return dia butuhkan untuk adalah return investasi yang resikonya kecil. Bukan, dia nggak butuh lagi return gede gitu, nggak butuh. Gimana dia Mhm. ada stabil setiap bulan dia terima uang.
Dan juga Hmm. ada yang namanya diversifikasi. Ya udah jangan di satu tempat. Saya bagi tuh beberapa investasinya gitu. Dia nggak butuh Iya. return. Ya semoga ya nanti ya. Semoga nanti kita sama-sama ya Mbak Cinta ya David ya, nanti kita di level yang udah aku nggak butuh return Mbak, tenang, saya hanya butuh diversifikasi. Wah, amin ya Allah. Saya hanya butuh telepon tiba-tiba dapat 28 miliar gitu ya Mbak Tiwi ya. Amin. Tiba-tiba kamu anaknya siapa gitu ya. Pada ngayal nih, udah ngayal. Siap. Thank you Mbak Tiwi. Ini ada pertanyaan Oke. menarik nih Mbak Tiwi. Jadi Hmm. kalau misalkan Mbak Tiwi sebagai financial planner gitu ya, punya dana Hmm. lebih gitu kan. Nah, kalau menurut Mbak Tiwi lebih baik uang ini tuh dipakai untuk misalkan oke lah kita buat KPR gitu uangnya, atau kita tambah Hmm. porsi investasinya gitu. Misalkan yaudah kita beliin saham lagi buat long term gitu. Ini Ah, case-nya ah, ah. dananya Pertanyaan, dana lebih ya gitu. dana lebih ya. Tapi Hmm, semuanya sudah terpakai. harusnya begitu. Kok terpakai, maksudnya Sudah semuanya itu udah tercukupi ya. terpenuhi, maksudnya tercukupi Betul. ya, kayak dana darurat semuanya gitu. Jadi gini, Ya. saya tuh kalau menjawab sebuah pertanyaan tentang saya harus gimana atau apa, itu saya harus cek dulu nih keuangan ini gimana. Ini anggap aja semuanya udah terpenuhi ya David ya, kayak dana Hmm, darurat, terus apa namanya asuransi dan lain-lain, let's say terpenuhi ya. Yang dia butuhkan apa? Satu, dia sukanya apa? Atau misalnya dia merasa, Mbak aku ada kelebihan duit nih, misalnya berapa 1 M, tiba-tiba saya dapat yang namanya apa asuransi apa namanya warisan gitu ya, dapat warisan. Nah itu balik lagi, dia misalnya dia pengen punya bisnis, ya silahkan dipakai. Atau misalnya hmm, apa namanya dia mau pakai buat kestabilan atau tambahan income gitu ya, terserah, itu ya monggo. Itu dana lebih itu kalau menurut saya, selama keuangan kita udah running well, udah terselesaikan semuanya, ya terserah lu mau ngapain gitu. hmm, hmm. Ini yang sering saya sering banget nanya ini itu di setiap kali saya jadi speaker ya, saya selalu nanya ke audiens itu begini. Kalau misalnya money udah jadi not longer big issue buat kalian, sudah bukan menjadi isu yang gede gitu ya buat kalian. Tiba-tiba kalian dapat 10 miliar. What would you do? Apa yang akan kamu lakukan dengan uang 10 miliar ini? Ada yang jawabnya tuh macam-macam. Ada, Mbak, aku pengen sedekah. Aku pengen bikin sumur di tempat-tempat Hmm. kering, atau misalnya di wilayah yang kekeringan gitu. Aku pengen menyediakan uang aku di sana. Ada juga yang bilang, Mbak, aku pengen bikin usaha yang nanti bisa dijalankan sama anak-anakku gitu. Nah, itu terserah, itu pilihan. Itu preferensi sih menurut aku. Tapi selama keuangan kita masih aman, ya udah, itu terserah kalian mau diapain gitu. Kan value orang beda-beda ya, David ya. Betul. Itu setuju Gitu. sih. Tapi harus selesaikan dulu nih, harus diselesaikan dulu isu kita di mana. Kalau misalnya dapat duit tapi kita masih punya utang, ya udah, kita mau punya KPR atau apa ya harus dilunasin dulu. Ya buat apa? Kita Hmm, bayar bunga gede di bank, ya ngapain? Itu. iya, Itu setuju. tergantung value kalian sih, value yang kalian anut seperti apa. Setuju. Karena sebenarnya tiap orang itu pasti unik gitu ya, punya unik masing-masing, Yes, exactly. kebutuhannya beda-beda. Jadi tinggal disesuaikan aja kira-kira yang urgent yang mana gitu ya Mbak Tiwi ya. Tapi kalau case-nya Mm-mm. uangnya udah lebih, ya udah mending buat trading aja biar dapat uang lagi gitu. Iya, iya, terserah Ke- kalian. Kecuali kalau beli rumah habis Gitu. itu dikontrakin lagi atau misalkan disewain, nah itu lumayan lah bisa jadi revenue juga buat kita Mm-mm. gitu ya. Iya, Mm-mm, mm-mm, mm-mm. menarik, menarik. Betul. Nggak apa-apa, berarti kan kita bisa mencapai financial freedom ya. Benar, financial freedom. Ya kan, nggak ngapa-ngapain, tapi hidup kita juga udah bukan not for money juga. Ya nggak sih, kita Mm-mm. udah hidup untuk gimana kita bisa ngasih value ke orang. Aduh ya Masya Allah, itu seneng banget ya hidup seperti itu ya. Udah nggak mikirin duit gitu ya, udah gimana saya bisa bermanfaat ilmu saya buat orang lain gitu ya. Saya pengen bikin yayasan atau apa. Pengen banget deh. Berarti, berarti Wi, Gitu. kalau kalau ngomongin misalkan pengalaman di pasar modal dulu ya, Mbak Hmm. Tiwi itu biasanya menargetkan nggak? Misalkan saya tuh cut loss nggak pernah lebih dari 10% gitu. Atau kalau take profit tuh ya udah 5% langsung take profit deh. Ngapain mikirin kalau sampai naik 20%, 30% gitu. Atau gimana biasanya pengalaman Mbak Tiwi Hmm, dulu hmm, gimana? hmm, hmm. Oke, kalau saya dulu ya, ini pengalaman saya teman-teman ya. Kalau Mm-mm. kalian minus, ketahuilah kalau kita minus 50%, kita tuh harus mengembalikan senilai 100%. Hmm. Oke, paham nggak di sini maksudnya? Saya harga 100 nih, saya beli harga 100, ternyata turun dari 50. Dari 50 untuk menjadi 100 tuh naiknya berapa persen? 100%. Ya. Kalau misalnya saya minus 30%, saya harus untuk kembali BEP, saya harus ke berapa? Nah, itu kan butuh effort ya. Ya nggak sih?
betul. Ya, paham nggak maksudnya saya, David? Paham. Paham Itu ya? kan harus kalau dari harga 100 turun ke 50, naik ke 100 lagi itu berarti naiknya harus 2 kali Butuh lipat gitu. 100%. 100%. Betul, berarti kita harus cari instrumen investasi yang bisa naik 100%. Mm-mm. Ya kan? Nah, jadi untuk biar saya nggak effort banget buat naik 50%, buat naikin 100%, jadi saya ada targetnya. Jadi kalau misalnya nih saya udah minus di 30, ya udah saya cut loss aja. Terima kasih, I'm sorry, goodbye kalau saya ya. Jadi tergantung dari kesiapan mental teman-teman sih. Gini, kalau trading, kalau saham itu semuanya pasti ada resikonya, ya kan? Tapi kalau misalnya saya nganggap udahlah, kalau misalnya saya minus masih 10%, masih 11%, tapi dirasa oh ini perusahaan masih bagus kok, oh ini perusahaan masih ini turunnya karena COVID aja, kayak dulu kan COVID memang menggila ya. Mm-mm. Ya udah, karena turunnya karena COVID aja kok. Oh ya udah, nanti saya yakin kok ini 1 tahun atau 2 tahun ke depan masih bisa naik ya. It's okay, nggak masalah. Cuman kalau saya ini teman-teman, itu cegean orangnya. Aduh, astagfirullahaladzim, cegean tuh apa sih, David? Kok pakai bahasa Jawa terus? Semoga kalian mengerti lah. Saya tuh gampang. Kalau misalnya urusan investasi ya, urusan angka ya, saya tuh agak, kalau misalnya udah turun 20 atau 30%, dah, apalagi sektornya udah nggak bagus, itu saya pasti cut loss sih. Gitu. Saya pasti, kalau saya pindah ke emiten, jujur ya, saya saat ini hanya pegang ITMG dan BCA. Udah, kenapa? Kenapa saya salah satu pemegang BCA, jujur aja, karena saya merasa itu emiten keuangan, satu pasti banyak regulasinya, dan dia dari sisi market cap juga gede. Saya lihat dari saya tarik mundur 3 tahun ke belakang juga oke ya, dia selalu menguasai pasar gitu. Udah, saya pengen cari uang dengan tenang, makanya saya pengen investasi saya juga jangan macam-macam deh, jangan bikin saya pusing udah gitu. Ya kan, ITMB karena ya kalian tahu lah dividennya dia kan lumayan ya, PTBA juga gitu. Tapi PTBA saya udah nggak gini sih, saya sekarang udah pindah ke ITMG. Jadi sekarang saya investor minded, jadi saya hanya mikirin udah saya cari duit tenang, investasi saya jangan bikin saya deg-degan. Udah, itu value yang saya anut. Itu kalau saya. Jadi kalau misalnya dia udah minus sudah bikin saya nggak bisa tidur, I'm sorry, goodbye, udah pasti saya cut loss. Gitu, David. Cari uang lagi. Itu yang bikin saya pusing kadang. Gitu. Makanya udah Menarik. saya cari yang tenang-tenang aja gitu. Iya. Belum ditanya ternyata kodenya udah kebuka duluan nih Mbak Tiwi ya. Langsung, saya tuh gampang banget ya, ini ya. Gampang kepancing orangnya. Gampang ngepancing. Iya. Jadi kodenya tadi BBCA sama ITMG gitu ya. Iya, itu kalau saya. Itu saya tidak Iya, merekomendasikan ya teman-teman, tidak ada ajakan untuk beli atau apa. betul. Memang udahlah, saya ini Tetap harus pure. tetap Jujur. harus dianalisa lagi ya. Gitu ya Mbak Iya, Tiwi. benar. Iya. Mbak Gitu. Tiwi ini Kalaupun karena turun ya kayaknya cek lagi kenapanya. Mm-mm. Kenapa? Mbak Tiwi ini karena kayaknya waktu udah mau jam 9 juga. Nanti takutnya juga Oke. ada teman-teman yang mungkin di luar WIB kayak tadi Pak Rahman juga. Satu pertanyaan terakhir Mbak Tiwi. Kalau Oke, satu kata silakan. nih buat aplikasi Blue Chip menurut Mbak Tiwi gimana nih? Saya sudah pakai aplikasi Blue Chip dan bagus banget teman-teman. Satu kata buat, nggak bisa 5 kata atau 40 kata, nggak bisa ya, nggak boleh. Harus satu Boleh ya. silakan. Silakan Oke, lah. satu Kalau boleh. kata, reliable. Reliable ya. Reliable buat Blue Chip. Oke. Berarti bisa Nggak nyesel diandalkan teman-teman, gitu ya. silahkan. Bisa diandalkan. Bisa Bahasa diandalkan Indonesianya gitu ya. gampang diandalkan. Siap. Oke. Silakan tadi ini ya di-share ya. Mungkin bisa di-share lagi, David. Boleh. Untuk ini barcode-nya, silahkan buat Barcode-nya ya. teman-teman yang mau buka Siap. aplikasi Blue Chip. Silahkan dari Cipta Siap. Dana. Yang tadi pakai barcode. Screen saya kelihatan nggak, Mbak Teman-teman Tiwi? kalau nggak kelihatan. Kalau misalnya ada yang belum terjawab pertanyaannya, bisa DM saya ya. Bisa follow dan DM Instagram saya. Atau follow teman diskusi ya. Jangan lupa di support kita. Deka jangan lupa loh di follow juga. Oh, siap. Habis ini langsung saya follow. Tandain ntar kamu nggak tandain. Ini mana nih David nih belum follow. Oke, jadi buat Bapak Ibu yang nanti mau daftar di akun Blue Chip bisa di-scan aja. Dan kita lagi ada promo 5 orang pertama yang daftar pakai scan QR code ini, kita nanti kasih hadiah. Gitu. Dan jangan lupa follow Instagramnya Mbak Tiwi tadi di NFP Pratiwi dan di IG-nya teman diskusi official gitu ya Mbak Tiwi ya. Gitu. Dan Yes. nanti tadi ada hadiah terakhir dari Mbak Tiwi kalau ceritain pengalamannya dan kira-kira dapat insight apa aja yang paling bagus menurut Mbak Tiwi, nanti akan dapat free meeting langsung sama Mbak Tiwi selama 1 jam gitu ya. Saya bocorin aja nih, kalau
first meeting sama si Evi itu nggak murah gitu ya. Mungkin harganya sama kayak ke dokter yang udah profesor kali ya, kayaknya ya. Jadi mumpung dikasih murah, tulis aja pengalamannya di IG kayak gimana, ngikutin apa cerita-cerita dari Mbak Tiwi, webinar sama kita, insight-nya apa aja, gitu ya. Karena untuk bisa ngomong 1 jam sama Mbak Tiwi itu biayanya lumayan gitu. Jadi mumpung gratis nih, dipakai aja benefit-nya. Gitu. Oke, kayaknya karena udah kemalaman, saya terima kasih banyak buat Mbak Tiwi dan Mbak Cinta yang udah Sama-sama. nemenin kita sampai akhir sesi. Semoga apa rezekinya lancar terus, sukses terus juga buat teman diskusi. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang Amin. udah stay sampai malam ini. Semoga acara ini bisa apa membuat Bapak Ibu dapat insight-insight yang menarik gitu ya. Oke, thank you Amin. so much Mbak Tiwi, Mbak Cinta dan Bapak Ibu. Selamat Terima malam. kasih. Selamat malam, Foto dulu, foto Deka. dulu, foto dulu. Oh ya, Oh, foto foto dulu, dulu, foto dulu. boleh, boleh. Oke, boleh, boleh. Bapak Ibu Mau mungkin on yang lagi, cam, ya boleh silakan on cam Bapak Ibu. Oh silakan iya, yang ini mau on sedikit cam. tambahan. Masih Tadi kan malu-malu nih yang kayaknya. boleh Gimana, tambahin Mbak Cin? sedikit. Tadi kan Yes. yang story ya. Jadi ada satu apa namanya? Satu story yang terbaik ya Mbak ya, yang recap Mm-mm. hasil hari ini. Nanti akan dapat free financial check up dari Mbak Tiwi ya, dari teman diskusi. Nanti akan dikontak oleh admin kita. Nah, spesial juga nih karena ini soft launchingnya kita. Jadi ya kita masih soft launching ya. Jadi IG-nya juga barusan gue posting. Ini buat teman-teman ya, bakal banyak spam ya, tapi aku janji spamnya cuma hari ini dan maksimal besok ya. Abis itu kita nggak spam lagi kok. Kita regularly post konten aja. Ya biar biar nggak kosongan lah ya, biar teman-teman lebih tahu lebih dalam. Nah, tapi kita mau kasih spesial ya buat semua teman-teman yang hadir hari ini dan mau financial check up, tapi nggak menang ya, nggak menang dari yang tadi satu story terbaik. Kita akan kasih diskon ya Mbak Tiwi ya buat semua yang hadir hari ini. Kontak aja Najwa ya, nanti nomornya bisa dilihat di IG-nya teman diskusi. Ntar pokoknya ada special price deh ya. Jadi nggak pakai rate-nya Mbak Tiwi. Kalau rate-nya Mbak Tiwi ini lumayan nih per jamnya. Nah, khusus buat yang datang semua yang datang hari ini. Oke. Mm-mm. Ah, Oh. ini jadi foto Mbak Cinta? Ya, oke, boleh saya Jadi. bantu. Ini kayak masih malu-malu nih yang lain. Kita foto bareng aja Iya, bertiga ya. Ah, ini iya. mulai nyala Nah, nih. itu. Halo, Oh, Fajri. makasih Halo, Fajril, Mas open Fadil. cam. Udah Boleh on teman-teman yang mau open cam. cam. Oke, bentar. Fajril tuh baru merit ya? Wah, Aduh, congrats ya. Ampun, aku lupa Fajril. Masya Allah. Yeay. Semoga sakinah mawadah warohmah ya, Fajril. Amin, thank you Mbak Tiwi, Kak Cinta. David. Sama-sama. Iya, itu backgroundnya. Aduh, keren banget tuh. oke, aku Oke. ini ya, aku Boleh, shoot capture ya. ya. 3, Mm-mm. 2, 1. Oke, sekali lagi boleh Oh, ya, sebentar. 3, 2, 1. Oke, ya. sudah. Thank Terima you, kasih. Mbak Tiwi, Mbak Cinta. Malam, Mas Thank you, Fadil. Cipta Thank you, Bapak Dana. Ibu. Thank you, thank Juga you. Thank Mas you, David Deka. dan rekan-rekan semuanya. Selamat malam.